Difraksi celah majemuk atau disebut dengan kisi difraksi. Kisi adalah celah yang sangat sempit yang dibuat dengan menggoreskan sebuah lempengan kaca dengan intan. Sebuah kisi memiliki konstanta yang menyatakan banyaknya goresan per satuan panjang, yaitu D sama dengan 1/N, dengan N adalah jumlah celah atau goresan, atau disebut dengan konstanta kisi. Gambar berikut menunjukkan cahaya monokromatik sejajar yang datang tegak lurus pada bidang kisi. Jadi pada dasarnya konsep untuk difraksi celah majemuk atau pada kisi difraksi ini mirip dengan interferensi celah ganda atau difraksi celah tunggal. Namun di sini perbedaannya adalah di jumlah celahnya. Kalau difraksi celah majemuk, celahnya ini ada banyak sekali. Nah, konsepnya juga sama, nanti akan terbentuk pola gelap dan terang pada layar. Pola gelap atau difraksi minimum terjadi jika d sin theta ini sama dengan N min setengah lambda atau dP per L sama dengan N min setengah lambda. Pola terang atau difraksi maksimum terjadi jika d sin theta sama dengan N lambda atau dP per L sama dengan N lambda. D artinya adalah lebar celah atau diameter celah, kemudian P adalah jarak antara garis terang atau gelap, L adalah jarak antara celah ke layar, ini L-nya. Kemudian lambda adalah panjang gelombang cahaya, satuannya meter, kemudian N adalah orde difraksi. Jadi P tadi adalah jarak antar pola terang atau antar pola gelap. Sekitar sini. Nah, agar lebih praktis dalam pengerjaan soal dan adik-adik mudah menghafal, kita gunakan trik praktis. Jadi nanti rumus yang digunakan ada D sinta, aja, kemudian PD, aja lagi. Nah, ordernya adik-adik tinggal lihat gambar. Kalau adik-adik perhatikan, rumus untuk difraksi celah majemuk atau kisi difraksi, ini sama persis dengan interferensi celah ganda. Yang berbeda sendiri ini ada di bagian difraksi celah tunggal. Maka kalau adik-adik lihat gambarnya pun untuk kisi difraksi dan juga interferensi celah ganda ini sama. Sama persis posisi terang dan gelapnya. Pola terang ini ada di bagian tengah ya Dek ya. Pola terang ini selalu di bagian tengah. Kemudian untuk terang satu, kisi difraksi dan celah ganda terang satu ini, kalau kita cari perbedaan ordernya dari terang satu ke terang pusat, di sini setengah, ini juga setengah, maka dari terang satu ke terang pusat ini satu. Sama-sama satu dengan interferensi celah ganda. Kemudian antara gelap satu ke terang pusat ini setengah, di sini juga sama ya, setengah. Jadi intinya kalau difraksi celah majemuk atau kisi difraksi dan interferensi celah ganda ini sama. Dedek bisa perhatikan di sini ya, sama. Oke. Terang satunya ini sejajar, terang dua juga. Nah, nanti yang berbeda sendiri adalah celah tunggal. Celah tunggal ini gelapnya geser karena terang pusatnya ini lebih lebar. Tuh ya, gelap satu ke terang pusat satu, kemudian nanti antara terang satu ke terang pusat adalah 1,5. Jadi misalkan nih, saya kasih contoh difraksi celah majemuk atau pada kisi difraksi. Adik-adik pengen cari jarak antara gelap 2 menuju ke terang pusat. Gelap 2 ke terang pusat, berarti ini tadi ada 1 ditambah dengan setengah. Bisa gunakan D sinta. D sinta 1,5 lambda atau bisa juga dP per L sama dengan 1,5 lambda dikalikan L. Oh maaf, ini kalau pakai dP per L, berarti ini nggak pakai L ya Dek ya. Lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal ke-14 dari SIMA UI tahun 2010. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 2000 garis tiap senti. Sudut bias ketiga adalah 37 derajat. Tentukan panjang gelombang cahaya dalam satuan nanometer. Jadi di sini diketahui konstanta kisinya adalah 2000 garis per sentimeter. Kemudian ordenya kita masukkan saja 3 karena ini mintanya ketiga ya. Kemudian theta atau sudutnya adalah 37 derajat. Oke, karena ada sudut, maka untuk menentukan panjang gelombang kita gunakan D sinta.
D sinta 3 aja. D-nya adalah 1/n, kemudian sin-nya adalah sin 37. 1/n berarti 1/2000. Mula-mula kita buat satuan lambda ini dalam sentimeter terlebih dahulu. Sin 37 adalah 3/5. Oke, berarti lambda sama dengan 1/10.000. Atau sama dengan 10 pangkat min 4, satuannya adalah sentimeter. Sentimeter kalau kita ubah ke nanometer berarti dikalikan dengan 10 pangkat 7. Jadi lambda sama dengan 1000 nanometer. Opsi yang sesuai adalah yang I. Selanjutnya kita belajar mengenai polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya dapat disebabkan oleh 4 cara. Cara yang pertama adalah polarisasi karena pemantulan. Disebut dengan polarisasi linear. Ini terjadi jika cahaya datang pada cermin dengan sudut 57 derajat. Maka nanti kalau cahaya datang ke cermin dengan sudut sekian, maka yang terjadi ini adalah sebagian sebagian berkas cahaya ini terserap. Jadi nanti intensitas yang keluar di sini tidak seterang intensitas cahaya yang datang. Kemudian yang kedua, polarisasi karena pemantulan dan pembiasan. Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul atau IP simbolnya dan sinar bias membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau ada dilihat ya, ini adalah sinar datang. Sinar datang itu akan dipantulkan sebagian dan juga dibiaskan. Oke, nah antara sinar pantul dan juga sinar bias ini membentuk sudut 90 derajat. Karena ada pembagian sinar menjadi sinar pantul dan juga sinar bias, otomatis nanti intensitasnya itu akan berkurang karena terpecah ya. Ada yang mantul, ada yang terbiaskan. Sudut sinar datang dinamakan sudut polarisasi, simbolnya I, atau sudut Brewster. Dan berlaku tangan IP ini sama dengan N tujuan dibagi dengan N asal. N tujuan adalah indeks bias untuk medium tempat cahaya terbiaskan. Sedangkan N asal ini adalah indeks bias untuk medium tempat cahaya datang. IP artinya adalah sudut mantul atau sudut terpolarisasi. Ya, ini adalah IP. Nah, ini besarnya akan sama dengan sudut datang gitu ya. Ini berdasarkan hukum tentang pemantulan. Selanjutnya ada polarisasi karena absorpsi selektif. Nanti absorpsi selektif ini terjadi jika cahaya melewati polarisator dan juga analisator. Oke, polarisasi absorpsi selektif dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Bahan polaroid ini bersifat meneruskan cahaya dengan arah getar tertentu dan menyerap cahaya dengan arah getar yang lain. Jadi nanti ketika cahaya melewati polarisator dan analisator, karena ada yang diserap, maka intensitasnya seolah-olah akan berkurang. Berdasarkan hukum Malus, maka I1 ini adalah intensitas cahaya yang sudah melewati polarisator sama dengan setengah I0. I0 ini adalah intensitas cahaya mula-mula yang masuk. Kemudian I2 ini adalah intensitas untuk cahaya yang melewati analisator. Sama dengan I1 dikalikan dengan cos kuadrat theta atau sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Polaroid sering digunakan untuk kacamata pelindung sinar matahari dan juga kamera. Yang keempat, polarisasi karena hamburan. Bila cahaya datang pada medium, sinar tersebut akan dipancarkan ke segala arah. Hal ini dinamakan hamburan cahaya. Hamburan cahaya dapat diamati pada warna biru yang ada di langit dan warna merah saat matahari tenggelam. Jadi ada langit itu kan warnanya itu kadang berwarna biru kalau pagi dan juga siang. Kemudian sore ini berwarna merah. Hal ini terjadi karena cahaya itu terhamburkan. Kenapa kok siang hari dan pagi hari ini berwarna biru? Karena lambda atau panjang gelombang untuk warna biru itu lebih
pendek sehingga dia akan muncul lebih dahulu. Sedangkan warna merah ini panjang gelombangnya ini terbesar, maka dia akan sampai pada saat-saat terakhir, yaitu ketika matahari akan tenggelam. Nah, ini ada contoh soal ke-15 tentang polarisasi. Ada 3 polarisator disusun sedemikian rupa sehingga intensitas gelombang yang keluar adalah 1/32 intensitas gelombang yang datang. Jika sinar datang tidak terpolarisasi dan sumbu transmisi polarisator pertama sejajar dengan sumbu transmisi polarisator ketiga, maka sudut antara sumbu transmisi polarisator pertama dan kedua adalah. Jadi di sini ada 3 buah polarisator. Seperti ini, Dek. Ya, jadi ada cahaya masuk intensitasnya sebut saja adalah I0. Kemudian setelah melewati polarisator yang pertama akan berubah intensitasnya menjadi I1. Nah, polarisator yang kedua ini pusatnya ini diputar, ya, sumbunya diputar sehingga nanti membentuk sudut sebut saja theta. Nah, nanti akan keluar di sini intensitasnya adalah I2. Sampai sini ini nanti diputar lagi. Oke, anggap sudutnya sama. Oke, diputar lagi sebesar theta dari sumbu awalnya, yaitu sumbu yang kedua tadi. Nah, sesuai dengan hukum Malus bahwa I1 ini sama dengan setengah dari I0. Kemudian I2 ini sama dengan I1 dikalikan dengan cos kuadrat theta, atau karena I1 adalah setengah I0, maka I2 sama dengan setengah I0 dikalikan dengan cos kuadrat theta. Oke, di sini diketahui yang keluar atau I3 adalah 1/32 dari I0. Kita lanjutkan, I3 ini berarti I2 dikalikan dengan cos kuadrat theta. Jadi sama dengan setengah I0 dikalikan dengan cos pangkat 4 theta. Jadi kita masukkan I3 nya adalah 1/32 I0. Kita coret seperti ini. Berarti kita dapatkan 1/16 sama dengan cos pangkat 4 theta. Jadi cos theta kalau kita akar pangkat 4 kedua ruas, hasilnya adalah setengah. Cos yang ketemunya setengah adalah 60 derajat. Opsi yang sesuai adalah yang D. Oke, contoh soal ke-16. Cahaya tak terpolarisasi jatuh pada bahan bening dengan sudut datang 53 derajat. Apabila terjadi polarisasi linier pada cahaya yang terpantul, maka indeks bias bahan bening tersebut adalah. Jadi di sini diketahui ada cahaya datang pada suatu bahan bening. Sudut datangnya adalah 53 derajat, maka di sini akan terpantul dengan sudut yang sama besar, yaitu 53 derajat. Maka saya bisa tuliskan di sini IP sama dengan 53 derajat. Kemudian ini adalah medium asal, anggap saja adalah udara. Kemudian indeks bias tujuan, ini adalah indeks bias bahan bening. Nah, ini yang ditanyakan. Berdasarkan hukum Brewster, tangan IP ini setara dengan perbandingan antara N tujuan dibagi dengan N asal. Jadi, tangan 53 derajat sama dengan N tujuan, anggap asalnya ini dari udara yaitu 1. Tangan 53 adalah 4/3. Jadi, nanti indeks bias medium tujuan atau pendampingnya adalah 1,33. Opsi yang sesuai adalah yang A. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan alat optik. Di antaranya yang pertama kita bahas adalah mata. Mata ini termasuk alat optik karena di dalamnya terdapat lensa mata yang digunakan untuk menerima cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang kita lihat.
Mata normal masih dapat melihat dengan jelas benda antara 25 cm hingga tak hingga. Jadi 25 cm ini adalah titik dekat mata yang normal, kemudian titik jauh mata yang normal adalah tak hingga. Seperti yang Dedek lihat pada gambar, jadi ini ada benda, kemudian benda ini memantulkan sinar dan akhirnya masuk ke mata melewati lensa mata dan nanti mencapai retina. Bayangan yang dibentuk oleh lensa mata, Dedek bisa lihat di sini terbalik, ya, terbalik. Kemudian karena di belakang lensa berarti nyata dan diperkecil. Nah, di sini akan saya bahas mengenai cacat mata atau kelainan pada mata. Yang pertama ada yang disebut dengan miopi atau rabun jauh. Miopi adalah cacat mata yang menyebabkan mata tidak dapat melihat jauh. Penderita miopi dapat ditolong dengan kacamata negatif atau lensa cekung. Kekuatan lensa yang digunakan adalah P sama dengan min 100 per PR. P ini adalah kekuatan lensa, satuannya adalah dioptri, kemudian PR ini adalah titik jauh mata. Satuannya nanti adik-adik bisa gunakan sentimeter. Nah, pada uraian tadi sudah saya sebutkan bahwa mata yang normal ini titik jauhnya adalah tak hingga. Nah, ketika dia bergeser tidak jadi tak hingga lagi, maka dia mengalami cacat mata yang disebut miopi atau rabun jauh. Kelainan pada mata selanjutnya adalah hipermetropi atau disebut dengan rabun dekat. Hipermetropi adalah cacat mata yang tidak dapat melihat benda dekat. Penderita hipermetropi dapat ditolong menggunakan lensa positif atau lensa cembung. Kekuatan lensa yang digunakan adalah P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. P adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri, kemudian PP ini artinya adalah titik dekat mata, satuannya adalah sentimeter, kemudian SN adalah jarak baca normal yaitu 25 cm. Nah, kalau nanti di soal ini ditulis 30 cm, nah Dedek ngikut aja. Jadi sesuai di soal 25 cm ini jika tidak tertulis pada soal. Selanjutnya ada juga presbiopi dan astigmatisme. Presbiopi atau mata tua ini adalah cacat mata yang disebabkan menurunnya daya akomodasi mata karena usia lanjut. Orang yang menderita presbiopi tidak dapat melihat dengan jelas benda yang letaknya terlalu dekat atau terlalu jauh. Penderita presbiopi dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap atau bifokal. Kemudian astigmatisme ini adalah cacat mata yang terjadi karena bentuk bola mata yang kurang melengkung, sehingga cahaya yang masuk tidak terfokus di satu titik. Akibatnya, garis tegak atau vertikal dan juga garis mendatar atau horizontal tidak dapat dibedakan secara bersamaan. Penderita astigmatisme ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa silinder. Langsung saja ke contoh soal ke-17 dari SIMA UI tahun 2010. Seseorang dapat melihat dengan jelas paling jauh 2 meter dan paling dekat adalah 50 cm. Agar orang tersebut dapat melihat normal pada jarak jauh tak hingga dan pada jarak dekat 25 cm, maka orang tersebut harus menggunakan kacamata dengan ukuran. Jadi karena tidak bisa melihat jauh dan juga dekat, maka orang tersebut harus menggunakan kacamata rangkap. Jadi ada lensa cembungnya dan lensa cekung. Lensa cekung ini digunakan agar dia dapat melihat benda jauh. Kekuatan lensanya adalah P sama dengan min 100 dibagi dengan PR. PR ini tadi adalah titik jauh yaitu 2 meter, kalau kita ubah menjadi 200 cm. P sama dengan min 100 dibagi PR yaitu 200, hasilnya adalah minus setengah dioptri. Kemudian dia juga menggunakan lensa cembung yaitu dengan kekuatan 100 per SN min 100 per
PP. Diketahui PP atau titik dekatnya adalah 50 cm. Jadi, karena diketahui SN-nya 25, saya tulis di sebelah sini. PP-nya tadi 50, berarti 4 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 2 dioptri. Jadi, lensa rangkap terdiri dari cembung dan juga cekung. Cekungnya adalah min setengah dioptri, kemudian cembungnya adalah 2 dioptri. Opsi yang sesuai adalah yang A. Alat optik yang selanjutnya adalah lup. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung yang memiliki jarak fokus tertentu. Rumus perbesaran lup ada 2, yaitu untuk mata berakomodasi dan mata tak berakomodasi. Beda antara mata berakomodasi dan mata tak berakomodasi ini ada pada jarak benda dan juga bayangan yang dihasilkan. Jadi untuk mata yang berakomodasi, adik-adik bisa lihat jarak benda atau SO ini kurang dari fokus. Kemudian nanti jarak bayangannya terletak pada titik dekat mata yaitu 25 cm. Atau nanti ngikut di soal ya Dek ya. Berapapun itu yang penting dituliskan di sana keterangannya adalah titik dekat mata. Kemudian untuk mata berakomodasi perbesarannya adalah M sama dengan SN per F ditambah dengan 1. Mata yang tak berakomodasi jarak bendanya sama dengan fokus. Jadi bendanya ini diletakkan tepat pada titik fokus. Bayangan yang dihasilkan ini terletak pada jarak jauh tak hingga. Jadi perbesarannya adalah M sama dengan SN per F. M adalah perbesaran lup, kemudian SN jarak baca normal, kalau tidak diketahui pakainya 25, kemudian F adalah jarak fokus lup, satuannya dalam cm. Contoh soal tentang lup diambilkan dari SBMPTN tahun 2013. Seorang peneliti sedang memeriksa daun menggunakan lensa cembung yang berjarak fokus 25/3 cm sebagai kaca pembesar. Jadi nama lain dari lup adalah kaca pembesar. Manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi diketahui fokusnya adalah 25/3 cm. Pernyataan yang pertama, perbesaran sudut sama dengan 4 jika bayangan akhir benda sejauh 25 cm. Jadi pada soal ini sebenarnya mata ini karena bayangan akhir benda terletak sejauh 25 cm bisa kita simpulkan bahwa mata berakomodasi. Mata berakomodasi. Tadi ciri-cirinya adalah SO kurang dari fokus, kemudian SI terletak pada SN. Nah, perbesaran bayangannya kita gunakan SN per F ditambah dengan 1. M sama dengan 25 dibagi 25/3 ditambah dengan 1. Sama dengan 3 plus 1 hasilnya 4 kali. Jadi pernyataan yang pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua, perbesaran sudut sama dengan 3 apabila bayangan akhir benda tak hingga. Jika bayangan akhir benda ini tak hingga, kesimpulannya adalah mata tak berakomodasi. Jadi, di sini untuk mata tak berakomodasi nanti besarnya SO sama dengan fokus, kemudian SI-nya sama dengan tak hingga. Perbesaran yang kita gunakan adalah M sama dengan SN per F saja. SN-nya tadi adalah 25 saja, kemudian fokusnya yang 25/3. Jadi perbesarannya adalah 3 kali. Pernyataan yang kedua benar. Kemudian untuk mencari kekuatan lensa kita gunakan persamaan P sama dengan 100 dibagi dengan fokus. 100 dibagi 25/3 hasilnya adalah 300 dibagi 25 sama dengan 12 dioptri. Pernyataan ketiga ini benar. Kemudian yang keempat, jika jarak benda adalah 50 cm, berarti yang keempat, jika diketahui SO
SO sama dengan 50/3, berapakah jarak bayangannya? Kita gunakan trik praktis, yaitu SI sama dengan SO dikalikan dengan F dibagi dengan SO min F. SO-nya adalah 50/3 dikurangin 25/3, dikali ya yang sebelah sini. Kemudian yang bawah berarti 50/3 dikurangin 25/3. Jadi 50 kalikan dengan 25/9 dibagi yang bawah 25/3. Coret terlebih dahulu. Di sini dapat 1 ya. 9 bagi 3 dapat 3. Jadi SI sama dengan 50/3. Karena hasilnya positif, berarti sifat bayangannya nyata. Namun di sini salah ya, bayangan nyatanya bukan terletak pada jarak 25/3, namun 50/3. Hanya pernyataan 1, 2, dan 3 saja yang benar, kita pilih opsi yang A. Selanjutnya kita bahas tentang mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk mengamati benda-benda berukuran sangat kecil. Mikroskop terdiri dari 2 lensa positif, yaitu lensa objektif, ini adalah lensa yang dekat dengan objek. Kemudian lensa okuler, ini adalah lensa yang berada dekat dengan mata. Ada penggunaan mikroskop dengan mata berakomodasi dan juga mata tak berakomodasi. Untuk mata berakomodasi, nanti sinar di sini, jika kita tarik garis lurus, ini akan membentuk suatu titik seperti ini. Jadi untuk membedakan pembentukan bayangan pada mata berakomodasi dan tak berakomodasi, lihat garis yang sebelah sini. Ini nanti membentuk suatu titik, sedangkan yang mata tak berakomodasi di sini sejajar, tidak ketemu suatu titik. Rumus perbesaran untuk masing-masing mikroskop yang berakomodasi dan tak berakomodasi. Di sini ada M sama dengan SI OP per SOOP dikalikan SN per FOK ditambah 1, dan D sama dengan SIOP ditambah dengan SOOK. Nah, di sini SIOP ini artinya adalah jarak bayangan dari lensa objektif. Kemudian SOOP adalah jarak benda ke lensa objektif. Jadi mula-mula ini ada benda, jaraknya adalah SOOP. Ini adalah jarak benda ke lensa objektif. Kemudian nanti akan terbentuk bayangan. Oke, jarak antara bayangan di sini dengan lensa objektif dinamakan SIOP. Nah, bayangan ini akan menjadi benda buat lensa okuler, maka jaraknya di sini disebut dengan SOOK. SOOK adalah jarak antara bayangan dari lensa objektif tadi terhadap lensa okuler. Nah, ini adalah SIOK. SIOK ini adalah jarak bayangan untuk lensa okuler. Kemudian di sini tadi ada D. D ini adalah jarak antar lensa atau disebut dengan panjang mikroskop. Di sini merupakan penjumlahan dari SIOP ditambah dengan SOK. Saya lanjutkan untuk mata tak berakomodasi. Jadi di sini ada benda, jaraknya adalah SOOP, ya, jarak benda dengan lensa objektif. Kemudian dia akan terbentuk bayangan di sebelah sini, jaraknya adalah SIOP. Jarak antara bayangan dari lensa objektif ke lensa okuler ini sama dengan SOK karena ini adalah benda bagi lensa okuler. Kemudian nanti di sini bayangannya terletak pada jauh tak terhingga, jadi di sini tidak akan bertemu titik. Ya, D tadi adalah SIOP ditambah dengan FOK. Jadi khusus untuk mata yang tak berakomodasi, nanti SOOK-nya sama dengan fokus okuler. Seperti itu. Contoh soal ke-19 dari SIMA UI tahun 2011. Sebuah mikroskop terdiri dari lensa objektif, fokusnya adalah 0,5 cm. Dan lensa okuler, fokusnya adalah 2 cm. Jarak antara kedua lensa adalah 22 cm. Jika jarak baca normal adalah 15 cm dan ia mengamati benda menggunakan mikroskop dengan mata tanpa berakomodasi, maka perbesaran alat adalah
Pertama-tama di sini saya cari terlebih dahulu SIOP-nya menggunakan rumus D. D tadi ini adalah SIOP ditambah dengan FOK. Diketahui di sini FOP-nya adalah 0,5 cm, kemudian FOK sama dengan 2 cm. D, panjang teropong atau jarak antara kedua lensa adalah 22 cm. Saya tulis 22 sama dengan SIOP ditambah dengan FOK-nya adalah 2. Jadi SIOP sama dengan 20 cm. Kemudian untuk mencari SOOP-nya kita bisa gunakan bersamaan SOOP sama dengan SIOP dikalikan dengan FOP per SIOP dikurangin dengan FOP. SIOP-nya adalah 20 dikalikan dengan 0,5 dibagi dengan 20 dikurangi 0,5 sama dengan 20 dikalikan dengan 0,5 dibagi dengan 19,5 sama dengan 20 per 39 cm. Perbesaran mikroskop untuk mata tanpa akomodasi adalah M sama dengan SI OP dibagi dengan SOOP dikalikan dengan SN dibagi dengan FOK. SIOP sama dengan 20 dibagi dengan SOOP-nya adalah 20 per 39 dikalikan 15 per 2. Sama dengan 39 dikalikan dengan 15 per 2. Hasilnya sekitar 294 kali. Opsi yang sesuai adalah yang D. Alat optik yang terakhir kita pelajari adalah teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Perbesaran dan panjang teropong di sini dibedakan, ada teropong bintang dan teropong bumi. Untuk teropong bintang perbesarannya kita gunakan FOP per FOK. D sama dengan, D ini adalah panjang teropong, sama dengan FOP ditambah dengan FOK. Untuk teropong bumi, di sini ada penambahan lensa pembalik. Jadi, perbesarannya tetap FOP per FOK, namun untuk D atau panjang teropongnya sama dengan FOP ditambah dengan 4 FP ditambah dengan FOK. FOP adalah jarak fokus lensa objektif, kemudian FOK adalah jarak fokus lensa okuler, kemudian FP adalah jarak fokus lensa pembalik. Contoh soal ke-20, ini yang terakhir ya di bab optik. Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada teropong berikut. Karena di sini hanya ada lensa objektif dan lensa okuler saja, maka di sini adalah teropong bintang. Panjang teropong adalah 110 cm. Panjang teropong D sama dengan 110 cm. Kemudian fokus lensa objektif sama dengan 1 meter atau 100 cm. Perbesaran teropong adalah kita gunakan M sama dengan FOP dibagi dengan FOK. Kita cari FOK menggunakan rumus panjang teropong, yaitu FOP ditambah dengan FOK. D-nya adalah 110 sama dengan 100 ditambah dengan FOK. FOK sama dengan 10 cm. Jadi perbesaran teropongnya adalah 100 dibagi dengan 10 sama dengan 10 kali. Opsi yang sesuai adalah yang